24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. 25. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. 26. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. 27. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghentarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? 28. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Amin. Ayat 9. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikiranku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu? Janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rakel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi serafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rakel, tetapi Rakel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelanat untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Amin. Amin. Kejadian 31 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Lalu berkata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti tetapi ia tidak menemui terafim. 36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apabila dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? 37. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini, di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 39. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantikannya, yang dicuri orang. Baik waktu siang, baik waktu malam. Selalu engkau tuntut daripadaku. Amin. Ayat 40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya, untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang
dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? 4:4. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Amin. Ayat 45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. 46. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudara, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di dekat timbunan itu. 47. Laban namai timbunan itu Yegar. Setelah Sadata, tetapi Yakub menanya Galed. Lalu kata Laban, timbun inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan kau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita bertahan. Ketika jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang jadi saksi antara aku dan engkau. Amin. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah gunung yang kudirikan antara aku dan engkau. 52. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. 53. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah neraka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. 54. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. 55. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Amin. Amin. Lanjut ke Matius 17 sampai 18 ya. Lanjut Ibu Yersi. Matius 17. Matius 17 ayat 1 sampai 5 demikian Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3.
Maka nampak seperti kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin. Matius 17 ayat 6. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ayat 8. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Amin. Ibu Mun, silakan. Ayat 11 sampai 15. Ayat yang ke-11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, dan datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. 15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Amin. Eda Sinta mau ikutan baca? Eda Sinta di Matius 17 ayat 16 sampai 20. Shalom Eda Sinta, ya silakan. Ya. Maka kata Yesus, hai kamu itu kan ada. Maka kata Yesus, Kejadian 17 ayat 16 sampai 20. bukan Ya. Matius, Matius. Ya, Matius 17 ayat 16 sampai 20. Ya. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, betapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Beberapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu
daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Yang 21-nya dibaca aja nggak apa-apa, Eda? Iya, Yang buka kurungnya dibaca ya. iya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Shalom, Ibu Lili mau ikutan baca? Ya, Ya, silakan. pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. 23, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 23, dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus membayar bea untuk bait Allah. 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah pada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? 25, jawabnya memang membayar dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? 26, jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Amin. Ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang dalam dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Matius 18 ayat pertama. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? 5, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya padaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Amin. Lanjut. Ayat yang ke-10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar gembiranya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Ayat yang ke-15 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 19. Dan lagi aku berkata kepadamu jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Perumpamaan tentang pengampunan. 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Amin. Gabriel. 6. Iya, Bunda. Demikian firman Tuhan. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menganggap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Amin. 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada
algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca 5 pasal. Baik, saya langsung serahkan kepada Ibu Rahayu. Silakan Ibu Rahayu. Ya, makasih Bu Joli atas kepercayaannya. Ya, kita membaca di Kejadian 29 sampai 31 dan Matius 17 sampai 18 itu tentang kehidupan kita sehari-hari. Di mana di Alkitab Kejadian itu diulang lagi ya tentang Yakub. Saat Yakub pergi ke rumah Laban, dia mempunyai pandangan pertama kepada Rachel. Dia semangat, antusias untuk bekerja kepada Laban dengan satu upaya yaitu Rachel. Dengan meminta dia 7 tahun untuk bekerja di Laban mengasih waktu 7 tahun kepada Yakub. Yakub mengerjakan 7 tahun itu tidak terasa seperti berapa hari ya untuk mendapatkan Rachel. Setelah 7 tahun itu Yakub dibohongi sama Laban dalam arti tidak sesuai dengan upah yang diharapkan oleh Yakub yaitu Rachel. Ternyata yang dikasihkan Laban kepada Yakub itu Lea. Karena di tradisi kita juga ya, di tradisi keluarga, kalau sebelum menikahkan kakaknya, adiknya belum boleh menikah. Tetapi kan tidak dengan satu cowok. Tetapi dalam firman ini dengan satu cowok, Yakub. Setelah itu kayak amarah, tetapi amarah yang Yakub itu tidak dilampiaskan, tetapi dia merasa kayak dibohongi seperti kita sudah bekerja tetapi upah kita tidak sesuai. Gimana ya Bu, Ibu, rasanya dongkol, marah gitu ya. Tetapi Tuhan mempunyai janji yang luar biasa dengan akan Yakub ini. Saya salut dengan Yakub, dengan kesetiaannya. Waktu yang kayaknya ke depan lama, tetapi menurut Yakub apa yang diinginkan itu tuh seperti sekejap saja ya. Yakub langsung menawarkan lagi. Yaudah, akhirnya diterima Lea itu kepada Yakub. Dan Yakub bekerja lagi kepada Laban 7 tahun. Pekerjaannya diberkati Tuhan, sangat luar biasa. Peternakan Laban menjadi berkembang 2 kali lipat hingga tidak bercacat ya, sehingga menjadi kaya Laban melalui tangan yang diurapi, yang diberkati Tuhan. Seperti kita, apa yang kita sentuh, apa yang kita kerjakan, saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan, saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita minta pimpinan Tuhan, apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Walaupun secara keadaan, situasi, kondisi, merasa kayak lelah, capek, tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Tetapi Tuhan melihat hati Yakub dengan kesabaran. Dan 7 tahun sudah dilalui dan akhirnya Rachel dikasihkan. Tetapi Tuhan menguji Yakub lagi dengan rahim Rachel, di mana Rachel tidak dibukakan kandungannya. Lea dibuka karena Lea tidak dicintai Yakub. Tuhan mengasihani Lea dengan membuka rahimnya, memberikan anaknya. Seperti kita saat kita menyukakan Tuhan atau kita tidak suka dengan apa yang kita sukai atau yang tidak kita sukai, Tuhan melihat gimana respon. Ini termasuk respon ya, respon hati kepada Tuhan dengan apa yang terjadi dengan kehidupan. Tuhan melihat Lea dan membuka rahimnya, membuka kandungannya sehingga Lea menjadi sombong. Saat kita diberkati Tuhan, kesombongan itu terkadang muncul dalam pikiran kita ya. Iya, Tuhan masih mencintai saya. Tuhan masih berkenan dengan saya. Jadi saya akan bergula dengan orang yang tidak saya sukai. Setelah itu anak Lea membawa buah didaim. Rachel meminta dengan jaminan,
Yakub tidur dengan Lea. Dengan kebesaran hatinya, siapa sih yang mau suaminya untuk tidur kepada orang lain? Kita tidak mau. Hanya satu, suami harus mencintai saya. Suami harus mengagumi saya. Tetapi Lea dengan berbesar hati, dengan dua Daim itu. Karena tidak kesabaran Rachel itu tuh kayak sudah capek, lelah. Tetapi Tuhan melihat hati Rachel. Tuhan melihat kesungguhan, kesetiaan Rachel. Dan Tuhan melihat kesengsaraan Rachel. Sehingga rahimnya dibuka. Begitu pula dengan kita saat doa kita tidak dijawab. Saat kita berdoa terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Apakah doa kita putus? Atau kita berhenti di sini saja? Tidak. Karena firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Dengan kesetiaan Rachel itu, Rachel sehingga mendapatkan anak. Anak yang menjadi janji Tuhan, yaitu Yusuf. Memberi makan bangsa-bangsa. Itu kerinduan kita. Saat kita menanti jawaban dari Tuhan. Kita menanti dengan kesungguhan hati. Dengan kesetiaan, ketekunan. Itu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Lebih besar apa yang kita bayangkan. Walaupun Lea dikasih anak banyak melalui gundik ya. Dan Rachel menyerahkan gundik juga. Tetapi Tuhan mempunyai anak janji. Perjanjian yaitu Yusuf. Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Memberi makan bangsa-bangsa. Jadi saat kita menghadapi situasi apapun, kondisi apapun dalam hidup kita, jangan sampai kita menyerah. Tekunlah berdoa. Karena setitik doa saja itu bisa melelehkan, meluluhkan hati Tuhan. Saat kita, terkadang kita marah, saya pernah marah, tidak bisa doa, tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mengingatkan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan sesuatu yang ilahi kepada Rachel. Dan di mana ternak-ternak Yakub itu diberkati. Sehingga Yakub meminta bagiannya ternaknya. Walaupun Yakub itu juga curang ya dalam menghasilkan domba-dombanya itu. Tetapi juga diberkati Tuhan. Kenapa? Padahal itu kebohongan. Kebohongan tapi kok bisa diberkati Tuhan. Satu yang poin yang saya dapat dari Yakub ini. Satu, Tuhan Yakub meresponi Tuhan. Setiap apa yang proses hidup yang Yakub alami, itu Yakub tenang, Yakub tidak marah. Yakub tetap bersandar kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dia percaya Allah Bapaknya itu Allah yang hidup. Allahnya itu bisa memberkati. Bukan dari hasil itu, tetapi Tuhan memberkati kambing ternaknya yang luar biasa. Salut dengan ketekunan dan kesetiaan Yakub. Walaupun sudah di penghilapan, tetapi dia bekerja dengan sukarela, dengan sukacita. Melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya, kita percaya ya. Kita adalah anak-anak yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang luar biasa. Kami percaya, kita percaya bahwa apa yang dialami oleh Rachel dan Yakub ini menjadi pelajaran kita tentang doa juga, tentang ketekunan kita juga, bagaimana apakah kita kendor, apakah kita undur, ataukah kita menyalahkan Tuhan. Kok belum dijawab-jawab, merasa capek, lelah. Saya terkadang kayak gitu. Kenapa Tuhan? Doa saya sudah gini, sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi jika waktu Tuhan belum digenapi, waktu Tuhan belum, saat itu juga janganlah takut. Jadi wadah kita belum cukup. Wadah kita belum sampai ke level yang akan Tuhan berikan. Di mana proses yang akan kita lakukan itu, Tuhan akan membawa kita naik, wadah kita besar. Jika doa kita belum dijawab, jadi wadah kita masih kecil, wadah kita belum siap untuk menerima
suatu berkat yang luar, yang besar, yang Yakub alami, kita juga bisa mengalaminya. Kita juga bisa melakukan sesuatu yang ilahi. Kita adalah pahlawan-pahlawan iman, seperti Yakub, seperti Abraham, seperti Ishak. Itu kita bisa alami karena kita adalah anak-anak keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita bisa menciptakan karena perkataan ini. Perkataan ini penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas Tuhan, penuh dengan kewibawaan. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, minta pimpinan serta Tuhan. Jangan asal kerja-kerja. Saya pernah, di mana saya dididik Tuhan melalui suami. Suami tiap pagi memuji, menyembah, sedangkan saya kadang sepakat unity, saya tidak bisa. Tetapi Tuhan mengajarkan, saat kita unity bergandengan tangan, 2-3 orang sepakat, pintu-pintu akan dibukakan. Kami mengucap syukur ya, saat kami, walaupun kami direndahkan, kami diremehkan, tetapi kami percaya, janji Tuhan ya dan amin, kami peroleh. Seberapa sih proses kita, seberapa sih kita hidup di dunia ini? 70 tahun, kita menderita cuma 70 tahun, dan seterusnya kita akan ada di kekekalan. Kalau kita senang di dunia ini tapi di kekekalan sengsara, apakah kita mau? Saya tidak. Biarlah walaupun saya di dunia sengsara, tetapi saya sengsara cuma 70 tahun dan seterusnya di kekekalan. Biarlah nak, saya mau membangun rumah di surga dengan cara apa yang Tuhan mau dalam hidupku, seperti Yakub, apa yang Tuhan mau dalam hidup Yakub dan juga keluarga ya. Sehingga apa yang dikerjakan Yakub itu berhasil dan tidak ada yang gagal, sehingga bisa bergula dengan Tuhan tetapi menang. Kita percaya ya, saat kita bergumul dengan Tuhan, bergula dengan Tuhan, kita punya iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Kita juga bisa punya iman. Kita bisa memindahkan gunung, kita bisa menciptakan. Walaupun orang belum melihat, tetapi kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Itu yang saya dapat di Laban, di Yakub dan Laban, perjalanan mereka, kehidupan keluarga mereka. Jadi kita tekun dalam doa, tekun dalam kesetiaan, ketaatan. Jangan menggerutu, jangan mengeluh. Yakub tidak menggerutu, Yakub tidak mengeluh, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga diberi kemenangan, kemenangan berkat, kemenangan anak yang luar biasa, anak yang bisa memberkati orang lain, memberkati bangsa-bangsa. Kita rindu anak kita juga, generasi kita menjadi bangsa, memberi makan bangsa-bangsa. Anak kita menjadi berkat di sekitar kita, baik di sekolah, di gereja, di pelayanan, di kerjaan. Kita rindu bukan hanya orang tuanya saja, tetapi di generasi, di keturunan kita menjadi generasi Yoel, generasi Mikael, generasi Yosua. Biarlah setiap tanah yang diinjak oleh anak kita, keturunan kita itu menjadi milik mereka. Karena mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu pula dengan kita. Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga saat ini kita percaya saat kita membaca firman, roh kehausan dan kelaparan itu terjadi atas kita. Itu yang saya dapat dari Kejadian 29 sampai 31. Apakah ibu-ibu ada yang menambahi? Silakan di pasal Kejadian ini. Sebelum di Matius. Saya coba ya, Bu. Oke. Ibu Rahaya. Saya baca dari Kejadian 29:31 ini. Saya lihat satu yang pertama saya lihat bahwa ada hukum tabur tuai. Tabur tuai di sini apa? Pertama kali Laban sudah membohongi. Itu dia tabur kan? Dan kemudian dia dapat ketiga dia dibohongin juga sama Yakub. Itu satu. Bagaimana dengan mitik? Kemudian yang kedua, rasa iri, cemburu itu membuat marah. Yang tadinya kita lihat di sini bahwa Yakub yang begitu mencintai Rahel,
kalau kita lihat di Kejadian 30 bisa ngomong gitu. Apa katanya gini. Dari cinta saya pikir gini. Karena cemburu itu ya aku bisa marah gitu sama Rahel. Dia berkata gini di Kejadian 30. Maka bangkitlah amarah 30 ayat 2 ya. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghal yang engkau mengandung? Waktu itu kan Rahel kan tidak mengandung. Jadi dia marah karena padahal kita tahu dia itu cinta banget sama Rahel, tapi bisa juga marah. Itu karena saya ngelihat di sini Rahel begitu congkaknya, sombongnya karena dia merasa dicintai juga. Itu tetap aja saya lihat kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, walaupun kita punya kelebihan yang luar biasa, yang kelebihan apapun, janganlah kita sekali-kali merendahkan orang. Itu yang saya dapat, Bu Rahayu. Kemudian yang ketiga, yaitu saya dapat juga, janganlah kita berusaha untuk mencari keuntungan dengan membohongi. Gitu Bu Rahayu. Terima kasih, Tuhan berkati. Makasih Bu Pita. Jadi jangan ditiru juga ya kebohongan itu, tetapi yang kita tiru ketekunan kesetiaan. Karena dalam firman Tuhan boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Boleh marah, jangan sampai matahari terbenam. Jadi saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, saat kita marah, jadi jangan sampai petang ya. Tuhan mengizinkan kita marah untuk meluapkan emosi, tetapi saat itu langsung berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni semua itu. Tetapi saat kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu tidak dikenan Tuhan. Itu yang saya dapatkan tentang tabur tuai juga, Ibu. Ya, tabur tuai. Jadi menaburlah kebaikan, menaburlah doa, jangan menabur kebohongan. Terima kasih Bu Pita. Kita lanjutkan di Matius 17 ya, tentang iman. Saya dapatkan tentang iman di ayat 20 itu, tentang ibu. Ayat 20 itu, ya ibu itu kan meminta belas kasihan kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya yang sakit ayan. Saat ibu itu merendahkan diri, bersujud, tersungkur kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan dengan ketulusan, dengan kemurnian, sehingga anaknya disembuhkan. Ayat 20 itu Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepada murid-muridnya ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman besar, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Jadi saat kita mempunyai kepercayaan untuk sakit penyakit, saat pergumulan perekonomian, saat apa? Kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Sebesar biji sesawi itu tuh kecil banget ya. Kita bisa memindahkan gunung persoalan, gunung apa yang kita hadapi, pokoknya itu bisa teratasi saat kita benar-benar inti meminta, berikan aku iman Tuhan sebesar biji sesawi, berikan aku kekuatan Tuhan. Kalau kita mengerjakan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, capek, gelundung sendiri, dalam arti kita lelah, kita tidak bisa menghadapi situasi ini, kita stres, malah kita tidak memberi kehormatan kepada Tuhan, kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar. Jadi kita menjadi batu sandungan, jangan sampai itu terjadi atas hidup kita. Jadi iman kita meminta Tuhan untuk iman sebesar biji sesawi. Di ayat 21 itu tentang ini ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi saat kita berdoa berpuasa, itu tuh terjadi kuasa yang ilahi, terjadi sesuatu manifestasi,
terobosan yang tidak kita duga. Di mana saat kita menyampaikan seperti ini, saya juga Tuhan untuk mempersiapkan ya, berikan hikmat-Mu seperti hikmat Salomo. Apa yang harus hamba lakukan bukan dari perkataan akal budi saya, tetapi Roh Kudus. Seperti apa yang didoakan Bu Joli tadi, ada pengurapan, ada kewibawaan. Saya amini, yes. Saat saya menyampaikan, biarlah itu menyambar kepada ibu-ibu. Bu, merasakan hadirat Tuhan, merasakan sesuatu yang ilahi, merasakan sesuatu yang dahsyat. Tidak melihat saya, ayo tuh apa toh, jangan, tetapi melihatlah Tuhan. Tuhan Yesus yang menyampaikan lidah Yesus ya melalui hambanya yang walaupun tidak seberapa ya meremehkan ya, seperti di Matius 18 ayat 10 itu ya, meremehkan anak-anak kecil. Jadi janganlah kita meremehkan anak kecil, malah kita mencontohi anak kecil, di mana anak kecil itu polos, anak kecil itu jujur, tidak mau berbohong. Sedangkan kita Kristen dari bayi hingga saat ini kita masih berbuat dosa, yang belum benar berjumpa dengan Tuhan, seperti contohnya di gereja saya ya. Orang main musik, orang WL, orang pujian, itu berzina, selingkuh, merokok. Padahal dalam firman Tuhan, kita adalah bait Tuhan, kita adalah gereja Tuhan. Kita harus suci, kita harus kudus, kita harus sesuai dengan apa yang firman katakan. Kita tidak boleh bercacat. Tetapi saat gereja yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu biasa saja. Dosa itu biasa. Ada pengampunan dosa tiap minggu sekali. Nonsen. Bagi saya tidak. Gereja kayak gitu, gereja yang bisa menyesatkan dalam arti kita tidak bertumbuh, malah kerdil, malah ragi yang kita dapatkan, malah ragi yang ragi yang manifestasi kita malah menjadi down. Jadi saat kita hidup di dunia ini, carilah sesuatu ragi yang benar-benar dari Tuhan. Ragi yang benar-benar membuat kita bertumbuh secara rohani, secara kedewasaan. Jadi kita tidak jadi anak kecil terus. Jadi kita bisa bertumbuh step demi step. Makan bubur, makan nasi, makan yang keras-keras. Itu harus kita makan. Tidak boleh makan bubur. Tidak hanya dinabobokkan. Oh, kalau orang kaya ini memberi persembahan besar, kita dilos-los. Tetapi orang yang tidak memberi persembahan disingkirkan. Nah, di hadapan Tuhan sama. Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan tidak butuh kita. Tetapi kita butuh Tuhan. Tuhan tidak bisa menyembah sendiri. Tuhan butuh penyembahan kita. Kita adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Melalui apa? Tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Jadi saat kita melakukan pujian penyembahan hadirat Tuhan, di Matius 18 ayat 18 sampai 19 itu mengingatkan tentang pelepasan pengampunan, pelepasan apa yang dalam kedagingan kita merasa benar, kita lepaskan, merasa diri kita suci kudus, enggak, karena yang suci kudus adalah Tuhan, kita juga suci kudus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Di ayat 18 sampai 19 di pasal 18 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya, jika di dua orang ini sepakat seperti apa yang saya katakan tadi, suami istri sepakat, ibu dengan anak sepakat, doa akan dikabulkan dengan percepatan. Asal kita melepaskan, kita tidak mengikat dosa-dosa, kita tidak mengikat kedagingan kita, tetapi melepaskan semuanya. Karena hidup ini adalah milik Tuhan, kita tidak berhak atas hidup yang kita miliki ini. Kita hidup di dunia ini hanya bisa memuliakan nama Tuhan.
Jadi kita melepaskan biar agar doa-doa yang kita naikkan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tembus sampai surga. Surga menyentuh apa yang menjadi seruan hati kami, apa yang menjadi kerinduan kita. Itu terjadi, tergenapi. Di mana jika kita melepaskan kedagingan ini, kesombongan, keangkuhan, hawa nafsu, percabulan, semua kita lepaskan. Kalau kita mengikat ya, kita tidak akan mengalami Tuhan. Kita tidak akan mengalami sesuatu. Apa yang kita saksikan itu nol. Saya juga belajar. Apakah yang saya saksikan itu apakah menjadi berkat bagi orang atau cuma dengan mulutku saja atau dengan akal budiku saja. Tetapi saya berdoa untuk minta hikmat Tuhan supaya setiap apa yang saya perkatakan, setiap apa yang keluar dari mulut Tuhan, itu Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang ambil alih. Jadi kita melepaskan semua. Saat kita menyampaikan firman ini, ada suatu terobosan. Surga menyentuh kita, surga menyentuh hati kita, surga menyentuh apa yang menjadi kerinduan kita. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kita, jeritan hati kita, seruan kita, pergumulan kita, itu memanifestasi sampai ke surga. Dan kita mengalami surga saat ini juga, bukan saat kita mati. Inilah kita incipi surga di dunia. Saat kita meninggal, dijemput sama Tuhan, itu kita juga mengalami surga. Saat kita di dunia tidak mengalami surga, bagaimana kita nanti kekekalan bisa menikmati surga? Di dunia hanya isinya neraka, marah, emosi, tidak mengucap syukur, itu sama aja neraka. Sama saja kita mendoakan apa yang tidak kita patahkan, kita hancurkan. Hidup kita adalah hidup di alam surga. Hidup kita hidup di alam rohani. Hidup kita di alam roh, bukan di alam keduniawin. Bukan di alam kedagingan ini. Ya, emang kita masih hidup. Kita masih hidup dalam daging. Dicubit saja sakit. Tetapi bagaimana rasa sakit ya Yesus membebaskan kita, membayar lunas setiap dosa-dosa kita, mati di kayu salib. Kita belum seberapa sakit dibanding penderitaan Yesus di kayu salib. Kita harus menanggalkan semua apa yang ada dalam hidup kita. Kita harus mau pikul salib. Pikul salib kita harus mau. Jadi orang Kristen jangan cari zona nyaman. Jangan cari kenyamanan, kenikmatan. Jadi carilah perkenanan Tuhan. Itu yang saya dapat di Matius pasal 17 ayat sampai 18. Silakan ibu-ibu yang mau menambahi. Terima kasih. Neng Ike, Ya, mau Bu. Ya, boleh. Ya, selamat malam semuanya. Malam hari ini dari Matius 17 ayat sampai 18, saya belajar bahwa iman bukan soal besar kecilnya, tapi seberapa sungguh kita percaya kepada Tuhan. Yesus juga mengingatkan agar kita punya hati seperti anak kecil, rendah hati, tulus, dan mudah percaya dalam dunia yang keras. Tuhan memanggil kita untuk tetap lembut dan percaya penuh padanya. Ya memang iya sih, saya sendiri juga mengalaminya ya. Terus terang, 10 tahun saya mengenal Tuhan. 10 tahun saya pendekatan kepada Tuhan. Tapi kalau iman, saya percaya bahwa Tuhan ada. Tapi sebelum 100%, setelah saya terkena masalah besar, dan disitulah di titik awal saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan melalui Ibu Joli juga saya boleh mengenal siapa Tuhan saya dan bagaimana hidup saya seharusnya menjadi hidup orang benar di hadapan Tuhan dengan cara merendahkan diri, dengan cara Tuhan sebagaimana telah menebus kita. Maka dari itu, puji Tuhan ya, sampai detik hari ini, apa yang telah diberikan Ibu Joli itu sungguh luar biasa bagi saya, sehingga saya bisa dipulihkan dan memperoleh kemenangan. Mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih.
Oke, makasih Bu Nika. Silakan Ibu, satu lagi. Setelah itu kita tutup dalam doa. Silakan Bu Ibu, satu lagi yang mau menambahi. Tidak ada. Silakan Bu Joli. Berita atau Bu DP atau Bu Dewi dan Silakan Ibu. Bu Dewi, Bu Joli. Bu Rahayu sudah lengkap menjelaskannya. Terima kasih Bu Rahayu. Silakan Bu Lorita. Sudah lengkap. Sudah lengkap Bu Rahayu. Bu Rahayu kalau mau tutup dalam doa nanti bawa dalam doa juga ini ya Ibu Mun dan Ibu siapa ya tadi yang lagi sakit. Oh sama Bu Lili baru ingat saya. Bu Mun sama Bu Lili sama-sama kan penderita kanker. Sama Bu Sinta Ibu juga Mun lagi. sama Ibu Muntiara sama Ibu Lili. Ibu Lili lagi ini ya treatment ya sekarang ya. Ya ini saya ada update ya, puji Tuhan. Atau didengar update-nya gimana? Saya, emang dari tahun Desember 2024 sampai Agustus kemarin, saya kan seperti saya pernah cerita, kalau saya tuh setelah kanker serviks disebutkan oleh dokter, kalau didiagnosa oleh dokter, kalau kanker saya metas ke tulang belakang. Tapi itu juga aneh ya kan, apa pengaruh karena pakai BPJS apa dari ortospine bilang saya akan dibiopsi dan tulang L4 L5 saya akan diangkat dan dipasang pen kayak pen gitu. Cuman saya kok sampai Agustus nggak dipanggil-panggil, makanya saya balik ke sana terus itu konyol banget dibilangnya maaf Bu kita lupa masukkan Ibu ke daftar antrian. Ya ampun, padahal orang udah tunggu 9 bulan bisa-bisa jawabannya, padahal setiap bulan saya ke sana pun kok bisa mereka lupa aku gitu loh. Terus pas saya terakhir kontrol Agustus itu saya yakin ya bagi kita umat percaya nggak ada yang namanya katanya kebetulan, itu nggak ada. Saat saya antri, saya duduk di samping orang yang benar-benar kanker tulang pasien. Terus saya kan jadinya membandingkan antara dia sama saya. Gitu. Terus saya rasa, saya kok ragu saya kanker tulang ya gitu. Karena ya salah satu cirinya itu kan akan mengalami penurunan berat badan. Saya malah bukan turun, naik mulu nih kayaknya. Karena saya kan nggak boleh olahraga dulu sama dokter kan. Jadi berat badan saya malah nambah bukan turun gitu loh. Kalau dia benar-benar kanker tulang, dia akan mengalami penurunan badan secara otomatis tanpa olahraga atau apa gitu. Terus nggak tahu gimana puji Tuhan, ada saudara saya ngasih uang 10 juta. Dia bilang, Li, ini untuk lo berobat lah apa gitu. Aku juga agak kaget karena biasanya nih orang pelit banget gitu loh. Tiba-tiba puji Tuhan dia ngasih aku uang, terus saya pergi ke Siloam untuk untuk ngecek minta second opinion gitu loh. Pas saya di sana saya ketemu karena dibilangnya saya selalu kanker, saya ke orto spesialis subspesialis onkologi. Semua data saya dibaca sama dia segala sama. Terus dia bilang, Bu, ini sih bukan kanker, Bu. Langsung yang kayak, hah? Iya Bu, ini bukan kanker. Puji Tuhan. Serius dok, serius. Terus karena bukan kanker, dokternya bilang, Ibu saya kalau mau lebih ini lagi, saya balikin ke ortospine, orto tulang belakang. Udah besoknya saya langsung daftar, karena saya penasaran itu. Terus dokternya baca segala macam, iya Bu, ini positif bukan kanker. Tapi emang pasti ada masalah karena Ibu seperti ini. Nah, dari rumah sakit Siloam, Om bilang saya harus biopsi. Setelah saya lihat-lihat, aduh, mahal juga nih 30 juta. Biopsi doang nih, belum untuk treatmentnya segala macam,
itu belum. Terus saya pindah ke rumah sakit Karolus. Di Karolus saya tidak bilang hasil dari dokter Siloam. Saya tetap bilang dari hasil RSCM kalau saya kanker. Saya minta untuk saya ingin tahu apa sama enggak nih antara diagnosa Siloam sama rumah sakit Karolus. Pas dia diagnosa, dia bilang, emang Bu, ini bukan kanker. Aduh, puji Tuhan. Kayak, aduh. Dan saya tuh jadi, apa ya, mungkinkah ini selama ini cara Tuhan melindungi aku gitu loh. Coba kalau seandainya aku udah dioperasi di RSCM, tulangku diangkat, tahu-tahu aku bukan kanker. Aku bersyukur Tuhan. Jadi gimana ya? Karena penundaan itu belum tentu Tuhan tidak jawab doa kita. Justru penundaan itu bisa jadi cara Tuhan menyelamatkan kita gitu. Dan memang pas di Karolus malah dokternya bilang kita nggak perlu biopsi, Bu. Kita tes darah aja. Kita tes darah, kita lihat. Dan emang awalnya dokter curiga saya TBC tulang. Diperiksa lah saya darah, pakai darah. Dan hasilnya itu emang lama dan tesnya emang mahal gitu loh. Pas keluar seminggu lebih kemudian, puji Tuhan bukan TBC tulang pun tidak gitu loh. Tapi emang LE di darah saya emang tinggi. Jadi emang dokter bilang, Ibu puji Tuhan, Ibu bukan kanker, Ibu bukan TBC tulang, tapi emang Ibu ada infeksi dan kita akan cari infeksinya di mana. Jadi sementara ini saya cuma dikasih untuk obat antibiotik, obat racik, sama untuk vitamin dosis tinggi untuk tulang. Seperti itu. Aku puji Tuhan, aku nggak tahu sebenarnya ini dokter RSCM salah diagnosis atau sepanjang Desember sampai hari ini Tuhan sudah memulihkan aku, sudah menjamah aku, menyembuhkan aku gitu loh. Apapun itu aku bersyukur. Jadi saat ini saya bukan kanker tulang, tapi saya benar ada infeksi. Itu puji Tuhan, gitu Bu Joli. Ya, luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan pulih. Halo, Tuhan banget ya, tetap didoain bahwa doa ya Bu Rahayu ya, Bu Lili, terus Bu Sinta yang mengalami kelemahan tubuh tadi kayaknya suaranya ya. Terus Bu Mun yang sedang pemulihan kanker payudara. Ya Bu Mun Tiara ya, kalau tidak Iya, salah. Nah, ya, ya, iya, ya, iya. silakan. Puji Tuhan, saya sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bu, oh ya. Iya, pada tahun 2017, tepatnya Agustus itu, bulan Agustus, di mana saya ada keluhan di sekitar payudara saya. Awalnya saya tidak memeriksakan diri karena saya kira ya enggak apa-apa lah, karena kecapean mungkin. Dan pada waktu itu ada pemeriksaan pap smear di puskesmas. Kebetulan saya bersama-sama Ibu BPKK mendaftarkan diri dan pada saat itu saya tidak sengaja bilang sama dokternya, oh sudah diperiksa pap smear-nya hasilnya bagus, enggak ada apa-apa. Terus saya bilang, dokter, ini payudara saya kalau kecapean kok keras ya, mengeras gitu, dan warnanya itu kayak hitam gitu. Terus akhirnya sama dokter saya dirujuk di rumah sakit RSUD dan di situ prosesnya begitu cepat sehingga dilakukan pengangkatan payudara karena sudah stadium 2A dan itu jenisnya juga ganas. Jadi dokter juga mengatakan gimana Bu, kita cek dulu, kita ambil yang kankernya kita ambil, terus kita biopsi. Kalau memangnya ganas, kita lakukan operasi 2 kali. Dan saya sama suami sepakat itu kan kerja 2 kali dan kita lakukan
pengecekan di lab meski tidak pakai BPJS waktu itu. Akhirnya dinyatakan bahwa ini memang kanker stadium 2A dan jenisnya juga ganas. Terus saya kasihkan hasilnya dan dokter mengatakan kalau jenisnya ganas mau tidak mau diangkat ya Bu. Terus kami sepakat berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu saya cuma bisa menangis sama Tuhan. Karena selama ini saya menjadi tulang punggung keluarga. Suami saya mulai 2010 sudah tidak bekerja karena sakit. Ada penyumbatan pembuluh darah kaki, arterinya itu, sehingga dia harus melakukan operasi kaki, dan operasinya 4 kali. Setelah operasi 4 kali itu baru kelihatan ada penyumbatan di kakinya. Jadi kakinya itu seperti kaki gajah, besar sekali. Dan itu terjadi pada tahun 2010 sampai 2016 awal pada waktu itu. Jadi pengobatan terus dari awal, sering sekali jadi keluar masuk rumah sakit. Saya merasa bagaimana ya, posisi saya ini sebagai tulang punggung, terus menjaga suami yang keluar masuk rumah sakit selama 5 tahun lebih. Dan saya juga sempat bilang sama Tuhan, saya juga tinggal dengan orang tua yang sudah tua dan seringkali sakit-sakitan juga. Saya bilang sama Tuhan, saya kalau Tuhan izinkan, saya boleh merawat orang tua saya boleh merawat suami saya, tapi saya jangan sakit, saya bilang. Tuhan izinkan pada tahun itu, selama saya merawat suami saya dan orang tua saya, mama saya itu, kondisi saya fit-fit saja. Dan pada tahun 2016 awal itu mulai kondisi saya kurang baik dan saya sering sakit. Maksudnya sakit itu kayak imun saya lemah gitu. Saya tidak tahu kalau ada semacam virus itu. Terus akhirnya pada tahun 2017 saya memberanikan diri itu tanya pada dokter. Itu diagnosanya dan sesudah pengangkatan pada waktu itu tahu bulan pengangkatannya tahu bulan 9 pengangkatan, terus akhirnya bulan 10 dilakukan kemo, bulan 10 akhir dan 3 bulan seterusnya, dan saya melakukan kemo itu selama cuma 3 bulan karena saya waktu kemo saya tidak kuat dan posisi saya juga sedang bekerja sendiri untuk menghidupi kedua anak saya. Waktu itu anak saya masih SMP. Puji Tuhan, setelah saya mengambil keputusan dengan suami saya tidak melanjutkan kemo itu lagi. Karena saya pikir saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Asal saya menjaga pola makan, dan saya juga menghindari hal-hal yang menyakiti Tuhan. Saya mencoba hidup taat. Ya, puji Tuhan, sampai sekarang saya berjalan dengan iman. Saya menghidupi iman pada Tuhan Yesus. Saya bersyukur untuk bergabung di grup ini yang saling menguatkan, saling mendoakan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai sekarang Tuhan izinkan saya masih bertahan untuk
menjalani semuanya bersama Tuhan. Saya sekarang sudah tidak bekerja, ya, karena anak-anak sudah bekerja. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih waktu kesempatannya. Tuhan Yesus Amin. Terima kasih Bu Mun. Luar biasa. Ya, ternyata kita jaga kesehatan, jaga pola makan gitu ya. Itu dan mengandalkan Tuhan itu yang paling penting ya. Ternyata Tuhan kasih kesehatan. Luar biasa. Terima kasih Bu Mun ya. Itu mempelajari pembelajaran untuk kita semua ya, perempuan yang rawan ya. Baik, terima kasih Bu Mun. Silakan Bu Rahayu. Oke. Untuk Bu Lili, Bu Mun, luar biasa ya, selalu andalkan Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi jangan merasa hidupku seperti ini. Jangan merasa aku punya penyakit kanker. Jangan merasa aku masih umurku aku nggak mau sampai segini. Jangan. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bekerja. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Karena kehendak Tuhan bukanlah kehendak kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jadi jangan membatasi Tuhan. Ini sangat suatu luar biasa ya. Sharing yang memberkati kita juga. Selalu andalkan Tuhan. Jangan andalkan medis, jangan andalkan obat. Selalu bergantung. Karena semua sudah selesai. Di kayu salib, Yesus sudah menyembuhkan. Di mana suami juga mendidik saya. Saat kita sakit, kita tidak mengandalkan obat. Kita mengandalkan Tuhan. Dengan datang tersungkur, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan, tangisan hati kita. Terpujilah namamu. Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami bersatu hati dengan ibu-ibu perempuan baca Alkitab Tuhan. Kami telah mendengarkan apa yang sudah Engkau lakukan untuk Bu Lili dan Bu Mun. Engkau sangat ajaib Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang ajaib. Kami mempunyai Tuhan yang dahsyat. Kami mempunyai Tuhan dokter di atas dokter. Tabib di atas segala tabib. Kami percaya Tuhan. Saat kami hidup, kami mau memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Saat kami meninggal, itulah keuntungan kami. Kami bisa berjumpa dengan Tuhan ke Firdaus. Kami percaya Tuhan. Kau berkati Bu Lili dan Bu Mun, Bu Sinta Tuhan. Yang saat ini Kau berikan proses yang luar biasa. Kami percaya Engkau akan membawa naik level atas Bu Lili, Bu Sinta dan juga Bu Mun. Ajari selalu mengucap syukur. Ajari apa yang mereka alami adalah itu membakar setiap apa yang menjadi kedagingan yang Kau bakar Tuhan. Supaya Bu Mun, Bu Lili dan juga Bu Sinta menjadi permata, menjadi mutiara, menjadi berlian yang sudah Engkau siapkan. Dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Menyaksikan cinta kasih-Mu terhadap mereka. Dan juga ibu-ibu di sini, terutama hamba juga terberkati oleh kesaksian Bu Lili dan Bu Mun Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kau yang membelah laut, Kau yang memberikan kesembuhan, Kau meredakan badai. Kami bisa memindahkan gunung yang di depan kami. Kami bisa memindahkan sesuatu masalah. Asal kami mempunyai iman besar, biji sesawi Tuhan. Kami bisa memindahkan itu. Karena Engkau memberikan otoritas dan kuasa dalam hidup kami. Kami bisa menciptakan. Kami bisa menciptakan sesuatu penyakit yang ada dalam tubuh kami. Imun yang ada dalam tubuh kami menjadi sembuh. Menjadi sehat. Apa yang kami makan, apa yang kami konsumsi. Sudah ditahirkan. Sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan kepada kami. Tudung perlindungan-Mu atas Mazmur 91 terjadi atas hidup kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Rencana-Mu adalah rencana yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau benarkan. Terima kasih Tuhan.
Saat kami berseru bergantung, berikan roh ketekunan, ketaatan, kesetiaan Tuhan. Seperti Yakub walaupun marah, tetapi dia marah sebentar. Setelah itu berbalik kepadamu Tuhan. Seperti anak kecil yang mempunyai roh kerendahan hati, hati yang tulus murni Tuhan. Biarlah itu Engkau taruh dalam hidup kami. Kami melepaskan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Roh kepahitan, roh kebencian, roh apapun yang bukan dari Tuhan kami patahkan, kami hancurkan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kami mengalami sesuatu yang ilahi, memanifestasi atmosfer surga, kami menyaksikan cinta kasih Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang melihat kami, hidup kami berdampak. Saat orang-orang yang bersentuhan dengan kami mengalirkan aliran surga. Surga turun atas mereka yang kami jumpai, atas mereka yang kami temui. Hidup kami mengalirkan atmosfer surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bu Bulida, Bu Dewi, Bu Joli, Bu Pita, Bu Gabriel, Bu Marina, Bu Ineke, Bu Herlina, Bu Yersi, Bu Dede, Bu Haryani, Bu Ida, Bu Lili, Bu Lorita, Bu Mutiara, Bu Sinta, dan wanita-wanita yang sudah keluar. Kami percaya Kau berkati Tuhan setiap apa yang mereka sentuh, apa yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati istirahat kami Tuhan, supaya kami berjumpa dengan Engkau, bawa kami ke alam mimpi-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan saat kami istirahat, saat kami tidur Tuhan, supaya kami bisa bangun dan menyaksikan cinta kasih-Mu saat kami tertidur. Engkau berbicaralah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.